Menhan disebut 100% bohong soal Presiden Prabowo tak cawe-cawe UU TNI, ini penjelasannya. RUU TNI disahkan, Menhan, tak ada permintaan Presiden, 100% bohong. Itu bisa dibuktikan di naskah akademik. Ada unsur yang membuktikan bahwa itu permintaan Presiden. Di poin D, kajian implementasi paragraf kedua. Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang TNI. Ini yang disebut dengan post factum atau ex post facto. Praktiknya sudah berjalan tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan melanggar hukum, lalu berusaha memberikan legitimasi hukum setelah praktik berlangsung. Dan di situ jelas disebutkan atas kebijakan Presiden. Artinya Presidenlah yang menginisiasi sejak awal. Ngibul aja terus. Baterai kembung percaya kok. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan revisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Ada 2 poin utama dalam revisi ini. Pertama, prajurit TNI yang ditugaskan ke kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini, dengan kualitas dan kemampuan yang tetap terukur. Kedua, prajurit TNI aktif bisa menempati 15 kementerian atau lembaga tertentu sesuai aturan baru. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pertahanan, Intelijen Negara, Badan SAR Nasional, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Jika jabatan yang diisi di luar 15 kategori ini, maka prajurit TNI harus pensiun terlebih dahulu. Menhan Syafriz Djamshoedin juga menegaskan bahwa revisi ini mencakup 3 poin utama, yaitu kedudukan TNI dalam ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, dan aturan penempatan di jabatan sipil. Ia juga mengapresiasi DPR RI yang terus mendukung profesionalisme dan modernisasi TNI demi kepentingan nasional. Apa sebenarnya dibalik revisi Undang-Undang TNI ini? Depannya P, belakangnya O, Prabowo Subianto. Gimana ceritanya sih? Jadi begini, sebetulnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Nah, pasca dia menang sebagai Presiden terpilih di Februari, itu ada pembahasan di internalnya Kemenhan. Jadi ini bisa nggak nih diselesaikan akhir masa jabatannya dia sebagai Menteri Pertahanan, begitu. Nah, ini cerita Bambang Eko ya. Bambang Eko ketika itu sebagai staf khusus atau asisten khususnya Prabowo di Menteri Pertahanan. Sekarang Bambang Eko itu adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara. Nah, intinya adalah dibilang periode itu tidak menutup istilahnya atau tidak memungkinkan. Ya. Dan juga ketika itu masih masa transisi. Nah, Prabowo lalu bilang ya sudah kita bahas di bulan-bulan pertama kita berada di istana. Istanaku. Jangan dilempar lagi ya. Kirim. Kenapa Prabowo ingin merevisi ini sih? Karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama, undang-undang TNI lama ini usang, dan juga banyak turunan-turunannya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya Prabowo berpikir perlu ada pembaharuan di situ. Termasuk ada pasal-pasal soal demokrasi dimasukkan di sana, supremasi sipil juga dimasukkan ke sana. Intinya kalau kata Bambang Eko, TNI juga harus transparan seperti itu, dan juga ya supaya tidak menimbulkan gejolak di publik gitu. Ya, walaupun kita tahu ini kan kemudian ujungnya ternyata juga memperkuat di fungsi ya. Betul, karena ditambah kan yang ada penambahan gitu, dan tentu saja pada negara demokrasi itu seharusnya peran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil. Sumber alam kita sebagai bahan baku, kita tidak mau lagi jual-murah, kita mau diprocessing di Indonesia supaya nilai tambah bisa kita nikmati. Ini nanti tambah kekayaan negara untuk rakyat Indonesia ya. Jadi kita bersyukur dalam hal ini juga Freeport bekerja sama dengan kita dengan baik, dan saya juga ucapkan selamat kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga ini bisa terwujud. Ini sebetulnya impian lama kita sudah belasan tahun, ya puluhan tahun. Alhamdulillah tercapai hari ini. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Pak, revisi TNI, Pak. Revisi TNI. Terima kasih ya. Revisi lagi ya, Pak. Menteri Hukum Indonesia bilang revisi Undang-Undang TNI itu bukan permintaan Prabowo, tapi usulan DPR. Ini logika yang salah. Salah sekali ini logika. Saya tidak tahu apakah Menteri Hukum Indonesia itu baca Undang-Undang Dasar atau tidak. Saya tidak tahu.
Karena di pasal 20 sudah jelas, DPR itu tugasnya memang mengusulkan undang-undang. Bahkan DPR itu memang dikasih hak untuk mengusulkan undang-undang. Jangan jadikan apa yang jadi tugas DPR untuk lari dari tanggung jawab. Jangan begitu, jangan kayak pengecut. Karena di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar jelas sekali di situ. Setiap undang-undang yang dibikin DPR, Presiden punya tanggung jawab untuk setuju atau tidak setuju. Sekarang Undang-Undang TNI sudah disahkan, berarti Presiden setuju. Berhenti playing victim. Menteri Pertahanan Safri Samsudin dinilai berbohong 100% terkait klaim Presiden Prabowo tak cawe-cawe Undang-Undang UU TNI. Itu diungkapkan salah satu konten kreator dengan nama pengguna @RDS_dialektik di Instagram dan TikTok. Ia mengatakan buktinya ada dalam naskah akademik UU TNI. 100% bohong. Itu bisa dibuktikan di naskah akademik, ada unsur yang membuktikan bahwa itu permintaan Presiden, kata @RDS_dialektik dalam video yang diunggah, dikutip Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Di naskah akademik tersebut, tepatnya pada poin D kajian implementasi, menunjukkan omongan Menhan keliru. Paragraf kedua, penempatan prajurit aktif TNI kementerian, lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam UU TNI, paparnya. Ia menjelaskan hal itu disebut post factum, sesuatu yang telah dijalankan namun belum dibuatkan legitimasinya. Ini yang disebut post factum, atau ex post facto, praktiknya sudah berjalan tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan melanggar hukum lalu berusaha membuat legitimasi hukum setelah praktik berlangsung, jelasnya. Di poin D soal implementasi itu, menurutnya, juga menunjukkan bahwa Presidenlah yang sejak awal menginisiasi TNI aktif menduduki jabatan sipil. Di situ juga jelas disebutkan atas kebijakan Presiden, artinya Presidenlah yang menginisiasi sejak awal, terangnya. Ngibul aja terus, sambungnya. Sebelumnya, Menhan mengklaim, RUU TNI merupakan inisiatif DPR dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman dan meningkatkan profesionalisme TNI. Semuanya adalah hasil kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada permintaan Presiden, klaim Safri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20/3. Safri juga menegaskan, Presiden Prabowo tidak memberikan penekanan tertentu dengan pengesahan RUU TNI terhadap paripurna DPR. Presiden Prabowo, kata dia, meminta semua pihak untuk mengikuti peraturan yang berlaku termasuk UU TNI hasil revisi. Ikuti peraturan yang berlaku,